Video kali ini akan mengajak kalian berkeliling Asia Timur. Mari kita mulai. Asia Timur adalah salah satu subwilayah Asia. Asia Timur memiliki luas geografis hingga 11.840.000 km kubik dengan total memiliki penduduk hingga 1, miliar jiwa. Hal ini menjadikan salah satu Asia Timur merupakan wilayah terpadat di dunia. Asia Timur terletak di sebelah timur Asia Tengah dengan berbatasan timurnya membentang di sepanjang Laut Cina Timur. Wilayah ini terdiri dari 6 negara, meliputi Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Berikut penjelasan mengenai negara-negara yang ada di Asia Timur. Kondisi geografis Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan, dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan dengan DMZ, garis demarkasi militer. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan dengan Laut Cina Timur, sementara sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah 100.032 km dan luas perairan hanya 250 Fahrenheit. Korea Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil di tepas pantai perairannya. Pulau terbesar adalah Jeju-do yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.825 km. Pulau penting lainnya adalah Uleong di Laut Jepang dan Gangwa di perairan sebelah barat. Walau sebagian besar pesisirnya memiliki garis yang rata, pantai selatan dan baratnya berteluk-teluk dan mempunyai dataran berlumpur yang luas. Gunung tertinggi di Korea Selatan adalah Halasan, berada di Pulau Jeju. Terdapat 3 rangkaian pegunungan utama di Korea Selatan, yakni Taebaek, Sobaek, dan Jiri. Hanya 30% daratan Korea Selatan yang merupakan dataran rendah, karena sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi dan pegunungan. Dataran rendah sebagian besar terletak di pesisir barat dan di lembah-lembah sungai utama. Dataran rendah yang terpenting adalah dataran rendah Sungai Han, mencakup DKI Seoul. Dataran rendah Pyeongtaek di pesisir barat, lembah Sungai Geum, lembah Sungai Nakdong, dataran Yeongsan dan Honam di barat daya. Dataran rendah di pesisir timur lebih sempit. Sungai Nakdong adalah sungai terpanjang, yakni 521 km. Sungai Han yang mengalir melewati Seoul panjangnya adalah 514 km. Sungai penting lainnya adalah Sungai Geum, panjangnya 400 km. Sungai Imjin dan Bukan yang berhulu dari Korea selanjutnya, serta Sungai Seomjin. Demografis sungai-sungai besar utamanya mengalir dari utara ke arah selatan, kepadatan atau dari timur ke barat, sekitar 487.007 jiwa. Jumlah ini 10 kali lebih banyak daripada rata-rata dunia. Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar-besaran dari pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat pada tahun 1970, 1980, dan 1990. Pada tahun 2005, Seoul merupakan kota terpadat di Korea Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta 641, disusul oleh Busan, Incheon 24, juta, Daegu 2,3 juta, Daejeon 1,4 juta, Gwangju 1,4 juta, dan Suwon 1 juta. Pada tahun 2008, tingkat kelahiran per tahun sebesar 9 kelahiran dan 1.000 orang. Angka ini merupakan yang terendah di dunia, sedangkan harapan hidup rata-rata sebesar 79,10 yang merupakan tertinggi ke-40 di dunia. Selanjutnya, nilai kultural Korea Selatan. Yang pertama, mengkonsumsi kimchi. Yang kedua,
pakaian hanbok, yang ketiga hanok, yang keempat jajan street food saat dini hari, yang kelima Boryong Mood atau festival lumpur, yang keenam perayaan Chuseok, yang ketujuh Hari Raya Seollal. Selanjutnya, nilai sosial Korea Selatan. Yang pertama, keluarga. Keluarga dianggap sebagai unit terpenting dalam masyarakat Korea Selatan. Penghormatan terhadap orang tua dan leluhur sangat ditetangkan, serta adanya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Yang kedua, etika dan kesopanan. Etika dan kesopanan adalah nilai yang sangat penting dalam interaksi sosial di Korea Selatan. Penggunaan bahasa yang sopan, tata krama yang baik, dan sikap menghargai orang lain sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan dianggap sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan mengangkat status sosial. Budaya belajar keras dan tekun datang. Pendidikan tercermin dalam tekanan yang besar untuk meraih prestasi akademik yang tinggi. Yang keempat, kerja keras dan disiplin. Budaya kerja keras dan disiplin menjadi landasan utama dalam kehidupan profesional dan sosial di Korea Selatan. Tingkat komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab sangat dihargai. Yang kelima, solidaritas dan harmoni sosial. Nilai-nilai seperti solidaritas dalam kelompok sosial dan harmoni antar individu sangat dijunjung tinggi. Upaya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghindari konflik merupakan bagian dari budaya sosial Korea Selatan. Perkembangan pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, pembangunan pasca perang. Setelah Perang Korea, Korea Selatan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat yang didorong oleh investasi besar-besaran dalam pendidikan. Pemerintah Korea Selatan memperkenalkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua, pendidikan wajib. Pada tahun 1953, Korea Selatan mewajibkan pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah. Kebijakan ini membantu meningkatkan tingkat melek huruf dan membuka akses pendidikan untuk lebih banyak anak-anak di negara tersebut. Yang ketiga, ekspansi pendidikan tinggi. Pemerintah Korea Selatan mulai mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan sistem pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah tinggi dan universitas mulai berkembang pesat, dan Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi di dunia. Yang keempat, tekanan pada prestasi akademik. Budaya demam pendidikan di Korea Selatan telah menjadi ciri khas sistem pendidikan negara tersebut. Tekanan yang tinggi untuk meraih prestasi akademik dan masuk ke perguruan tinggi ternama telah menjadi fokus utama dalam pendidikan di Korea Selatan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, reformasi pendidikan. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kreativitas, inovasi, dan keterampilan non-akademik, pemerintah Korea Selatan telah memulai serangkaian reformasi pendidikan untuk mengimbangi tekanan akademik dan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitrianti Putri dengan stambuk A111210192. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kawasan Asia Timur, khususnya pada bagian negara Cina. Secara astronomis, Tiongkok berada pada lintang 18 derajat lintang utara sampai dengan 54 derajat lintang utara dan 730 bujur timur sampai dengan 135 derajat bujur timur. Cina memiliki perbatasan darat dan laut yang luas berbatasan dengan 14 negara. Fitur geografis utama Cina meliputi Gunung Himalaya, dataran tinggi Tibet, Gurun Gobi, Sungai Yangtze, dan dataran rendah Sungai Kuning. Populasi Cina saat ini adalah 1.426 miliar jiwa pada tahun 2003, menjadikan negara Cina dengan penduduk terbanyak di dunia.
Usia rata-rata penduduk Cina adalah 38,5 tahun, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas di Cina adalah 13,5%, proporsi penduduk usia muda 0,14 tahun di Cina adalah 17,5%. Nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Tiongkok meliputi kerja keras, pantang menyerah, dedikasi, disiplin yang tinggi, semangat cinta negara, menghormati orang tua, mengutamakan pemikiran, praktis, serta kebiasaan menabung dan berinvestasi. Beberapa nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Tiongkok antara lain kerja keras, pantang menyerah, dedikasi, disiplin yang tinggi, dan semangat cinta negara. Tiongkok memiliki berbagai kepentingan nasional dan cita-cita global. Tiongkok memiliki cita-cita seperti Chinese Dream dan Global Chinese Dream yang mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menjadi pemimpin dunia. Konflik perdagangan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump mengenakan tarif terhadap impor Tiongkok. Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika. Isu global di bidang sosial dan budaya di Cina adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Rivalitas US-Cina adalah isu nasional dan global. Kekuatan militer Tiongkok terus meningkat dan pertahanannya juga semakin besar. Kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya lambat laun bisa mengubah lanskap geopolitik dunia dan menjadikan kekuatan global yang menantang tatanan dunia terutama Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizka Nadila dengan NIM A1121055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Jepang yang berada di Asia Timur. Nah, maka dari itu silahkan simak video berikut ini. Baik, yang akan dibahas yaitu kondisi demografis, kondisi geografis, nilai sosial, nilai kultural, isu-isu nasional, dan sistem pendidikan. Demografis Jepang ditandai penurunan tingkat kelahiran secara terus-menerus dan peningkatan harapan hidup yang menyebabkan penduduk Jepang makin menua. Penurunan tingkat fertilitas juga menyebabkan turunnya jumlah penduduk, berdasarkan data statistik resmi pemerintah Jepang. Contohnya, populasi menurun. Populasi Jepang mencapai puncaknya sekitar tahun 2008 dengan sekitar 180 juta jiwa. Namun, sejak saat itu jumlah penduduk terus menurun dan diperkirakan akan terus menurun hingga mencapai sekitar 88 juta pada tahun 2065. Kedua, penuaan populasi. Jepang memiliki salah satu populasi tertua di dunia. Proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas terus meningkat. Sementara proporsi anak-anak dan orang muda menurun. Pada tahun 2020, sekitar 28% dari populasi Jepang berusia di atas 65 tahun. Ketiga, tingkat kelahiran rendah. Tingkat kelahiran di Jepang sangat rendah, dengan angka kelahiran total TPR sekitar 1,4 anak per wanita, jauh di bawah tingkat pergantian populasi sebesar 2,1 anak per wanita. Keempat, migrasi terbatas. Jepang memiliki kebijakan imigrasi yang ketat, sehingga migrasi internasional ke Jepang relatif rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Namun, karena kekurangan tenaga kerja, kebijakan imigrasi Jepang mulai sedikit lebih longgar dalam beberapa tahun terakhir. Kelima, urbanisasi tinggi. Mayoritas penduduk Jepang tinggal di daerah perkotaan dengan wilayah metropolitan Tokyo menjadi yang paling padat penduduknya di dunia.
Selanjutnya geografis. Secara geografis Jepang terletak di belahan bumi utara bagian paling timur benua Eurasia. Negara Jepang merupakan negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur. Kepulauan Jepang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano. 4 pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang berada 36 sebelah utara khatulistiwa dan 138 sebelah timur meridian utama. Jepang berada di utara timur Laut Cina dan Taiwan, atau dipisahkan oleh Laut Cina Timur, sebelah timur Korea atau dipisahkan oleh Laut Jepang, dan sebelah selatan Rusia Timur Jauh. Selain 4 pulau utara, terdapat 3.000 pulau-pulau berukuran lebih kecil, termasuk Okinawa serta pulau-pulau kecil yang berpenghuni atau tidak berpenghuni. Berikutnya, nilai sosial dan kultural. Nilai sosial Jepang dikenal. Baik, kemudian negara Hong Kong. Yang pertama ada kondisi geografis. Hong Kong terletak di Laut Tiongkok Selatan di 60 km atau 37 mil sebelah timur Makau di sisi berlawanan dari delta Sungai Mutiara. Dikelilingi Laut Tiongkok Selatan di timur, selatan, dan barat, dan berbatasan dengan kota Shenzhen di utara di seberang Sungai Samchun atau Sungai Shenzhen. Lalu ada nilai kultural. Nilai-nilai budaya di Hong Kong tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang seni, tradisi, agama, dan masyarakat. Beberapa nilai budaya yang sering dikaitkan dengan Hong Kong meliputi: yang pertama, hormat kepada keluarga dan otoritas. Lalu yang kedua, kerja keras dan ketekunan. Lalu yang ketiga, kesetiaan dan solidaritas. Lalu yang keempat, hormat terhadap tradisi dan warisan budaya. Lalu yang terakhir, toleransi dan keanekaragaman. Kemudian ada isu-isu global. Di Hong Kong terdapat beberapa isu-isu global yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan politik lokal. Beberapa isu global yang relevan dengan Hong Kong. Yang pertama, demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, hubungan dengan Tiongkok. Kemudian yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Lalu perkembangan sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan di Hong Kong mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan kurikulum hingga pengembangan pendidikan inklusif. Beberapa perkembangan utama dalam sistem pendidikan Hong Kong yaitu termasuk yang pertama, reformasi kurikulum. Lalu yang kedua ada pendidikan inklusif. Yang ketiga, pendidikan vokasional dan pelatihan. Lalu yang keempat, pendidikan digital, dan yang terakhir ada pendidikan kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Taiwan. Yang pertama yaitu kondisi geografis dan demografisnya. Kondisi geografis negara Taiwan berseberangan dengan negara PRC atau Cina di sebelah barat, Laut Pasifik di sebelah timur. Letaknya sangat strategis dan merupakan jalur transportasi persimpangan yang vital di Asia. Berikutnya kondisi demografis. Populasi penduduk di Taiwan dilaporkan sebesar 23.400 juta orang pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan penduduk 27% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke nilai budaya dan nilai sosial negara Taiwan. Yang pertama yaitu nilai budaya. Budaya Taiwan digambarkan sebagai budaya tradisional dan konservatif seperti kebanyakan budaya di Asia lainnya. Yang paling menonjol adalah adat-adat di budaya Taiwan tidak boleh menggunakan warna putih atau hitam dan yang berjumlah 4. Kemudian nilai sosial. Negara Taiwan berada di tingkat diskriminasi tertinggi di Asia. Taiwan mengukur diskriminasi dalam keluarga berkat persamaan tanggung jawab dalam rumah tangga, hak-hak perceraian dan warisan. Selanjutnya kita masuk ke isu-isu nasional dan global. Yang pertama ada bidang ideologi dan politik. Kesulitan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain disebabkan oleh Tiongkok yang selalu menggunakan prinsip One China Policy Principle. One China Policy atau prinsip satu Cina ini menjadikan landasan bagi Tiongkok untuk menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari provinsinya yang tak terpisahkan seperti Hong Kong atau Makau. Yang kedua, bidang ekonomi. Penduduk asli Taiwan menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang meliputi angka pengangguran yang tinggi dan pendidikan yang masih di bawah standar. Sejak awal 1980-an,
beberapa kelompok penduduk asli aktif memperjuangkan peningkatan politik, penentuan nasib sendiri, dan pengembangan ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Beberapa kelompok penduduk asli aktif memperjuangkan peningkatan politik, penentuan nasib sendiri, dan pengembangan ekonomi. Kebangkitan kesadaran etnis dikeluarkan dalam beberapa cara oleh penduduk asli, termasuk memasukkan unsur-unsur budaya mereka dalam musik pop yang sukses secara komersial. Upaya yang dilakukan oleh penduduk asli tersebut dilakukan untuk membangkitkan praktik kebudayaan tradisional dan menyajikan bahasa-bahasa tradisional mereka. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini masih terjadi perebutan wilayah di Taiwan yang menyebabkan masalah pada bidang pertahanan dan keamanan di Taiwan. Hubungan Kamboja dan Taiwan sudah lama tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan persengketaan antara kedua negara mengenai kepemilikan wilayah Perwir antara Thailand dan Kamboja. Sama-sama menginginkan wilayah Perwir menjadi bagian dari wilayahnya. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan di Taiwan mengikuti paradigma Konfusianisme untuk pendidikan. Para orang tua meyakini bahwa penerima pendidikan yang baik merupakan prioritas sangat tinggi bagi keluarga Taiwan dan merupakan tujuan penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Sistem pendidikan di Taiwan merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Pemberlakuan sistem ini menghasilkan para siswa dengan nilai ujian tertinggi di dunia, terutama dalam mata pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang negara Taiwan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara berikutnya yaitu Mongolia. Mongolia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dan dikenal sebagai Tanah Biru Langit. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah selatan, timur, dan barat. Mongolia memiliki luas wilayah sekitar 1,5 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terluas ke-18 di dunia. Sejarah Mongolia kaya akan budaya nomaden dan sebagian besar penduduknya masih hidup sebagai penggembala dan peternak hingga saat ini. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mongolia adalah Genghis Khan, seorang pemimpin yang berhasil menyatukan berbagai suku-suku Mongolia pada abad ke-13 dan mendirikan kekaisaran Mongolia yang besar. Warisan Genghis Khan adalah kerajaan Mongol di masa lalu masih membekas dalam budaya dan identitas nasional Mongolia. Geografis Mongolia. Lanskap Mongolia didominasi oleh pegunungan, padang rumput luas, padang pasir, dan gurun beku. Salah satu ciri khas alam Mongolia adalah Gurun Gobi, yang merupakan salah satu gurun terbesar di dunia. Mongolia juga memiliki Danau Hovsgol yang indah di utara. Taman Nasional Gorky Terel yang menakjubkan dan banyak lagi tempat wisata alam yang menarik. Total populasi negara ini diperkirakan adalah 3.296.866 jiwa pada sensus 2020. Tingkat pertumbuhan penduduk negara ini sekitar 1,46% per tahun pada 2010. Sekitar 53,85% populasi berusia di bawah 30 tahun, 32,11% diantaranya berusia di bawah 14 tahun sensus 2020. Etnik dan bahasa. Etnis Mongol berjumlah sekitar 96% dari populasi dan terdiri dari Khalq dan kelompok lainnya. Semuanya dibedakan terutama oleh dialek bahasa Mongolia. Khalq merupakan 86% dari populasi etnis Mongol. 14% sisanya termasuk Oirat, Buryat, dan lainnya. Perbedaan etnis di antara subkelompok Mongol relatif kecil. Perbedaan bahasa atau suku bukanlah masalah politik atau sosial. Ada 3 isu-isu nasional. Yang pertama, bidang pariwisata, kedua, bidang lingkungan, dan 3, bidang budaya. Nilai-nilai budaya Mongolia. Yang pertama, ada kebudayaan nomaden. Kondisi geografis dan kondisi alam yang dingin dan kering membuat Mongol seringkali hidup secara nomaden. Hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kondisi alam dan kebutuhan mereka dengan sebagian besar penduduk
masih hidup sebagai penggembala dan peternak. Nilai-nilai seperti mobilitas, ketangguhan, kemandirian, dan kerjasama dalam kehidupan non-maden masih dijunjung tinggi masyarakat Mongolia. Yang kedua, seni pertunjukan dan musik. Mongolia memiliki tradisi seni pertunjukan yang kaya, terutama dalam bentuk tarian dan musik tradisional. Misalnya tari Yagan atau tari singa Mongolia adalah pertunjukan tari yang penuh semangat dengan kostum dan gerakan yang dramatik. Musik Mongolia bukanlah seni yang berdiri sendiri, tetapi hanya berfungsi sebagai pengiring lagu, tarian, dan ritual. Berikutnya nilai sosial ada 4, yaitu yang pertama, kebersamaan dalam keluarga. Kedua, nilai pastorialisme. Ketiga, keramahan dan kepedulian. Keempat, keterikatan dengan budaya dan warisan. Dan yang terakhir ada perkembangan pendidikan di Mongolia. Sistem pendidikan Mongolia dibagi menjadi beberapa bagian. Pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan pasca sekolah menengah, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan seumur hidup. Semua warga negara di Mongolia harus mendaftar di sekolah mulai dari usia 6 tahun. Dan hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nasional. Undang-undang ini mengatur semua kebijakan untuk proses pendidikan formal dan informal di negara ini. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memberikan semua anak kemungkinan untuk mendaftar ke taman kanak-kanak yang sesuai sebelum sekolah.